Cari muka lo, dasar penjilat. Ngapain lo lapor-lapor? Yang kaya juga bos lo. Lo dapat apa lapor-lapor? Sama-sama karyawan aja kok. Banyak petingkah. Dasar penjilat. Saat ini saya mau sharing mengenai cari muka. Jadi bagi para bos, para petinggi, para atasan, kalau Anda mempunyai permasalahan dengan karyawan Anda yang susah lapor karena terintimidasi atau takut diintimidasi karena lapor, saya mencoba untuk menjelaskan. Mungkin kalau dari pihak luar seperti saya ini yang menjelaskan lebih bisa diterima daripada dari bosnya sendiri atau dari atasannya sendiri. Baik, kasusnya sudah jelas, contoh ceritanya sudah ada, Anda sudah paham. Jadi mari saya jelaskan satu persatu menurut perspektif saya, menurut pendapat saya. Orang untuk menjadi bos itu butuh perjuangan, berdarah-darah. Jadi tolong dipahami. Kalau mereka sekarang menjadi kaya, usahanya sukses, itu penuh perjuangan dan berdarah-darah dengan tangis air mata. Gitu ya. Jadi perlu dipahami, kalau Anda jadi karyawan atau jadi karyawan terus mau ikutan enak, ya nggak fair. Kalau Anda mau seperti bos, ya bangun usaha sendiri, bangun karirnya. Banyak orang yang dari tingkatan paling bawah, dia bisa menjadi bos, bisa menjadi pengusaha yang besar. Itu nggak sedikit yang begitu. Itu butuh integritas, butuh usaha, butuh perjuangan juga. Nah, saya kasih gambaran lain. Di mana-mana pemodal itu ya yang dapat keuntungan banyak, yang dapat uang karena mereka yang punya modal, yang punya uang. Saya kasih contoh, misalnya kerjasama antara koki dengan pemilik rumah makan misalnya. Ini yang sistem bagi hasil. Misalnya ada orang datang, bos saya bisa masak nih, masakan tipe A gitu, terus ngajak kerjasama, maka biasanya pembagiannya itu antara 20, 80, 30, 70, paling baik itu 40, 60. Kenapa begitu? Ya yang punya modal itu yang dapat lebih. Nah, itu tergantung nego perjanjian masing-masing. Jadi itu perlu dipahami. Jadi kalau kita kerja ya itu kan jual jasa. Ya jual jasa, kita digaji, dibayar sesuai dengan jasa kita, tenaga kita, pikiran kita, kerja kita yang menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Itu yang dihargai. Jadi kalau malas-malesan mau minta gaji gede ya nggak fair. Anda nggak kerja, kerjanya santai, dapat gaji gede ya nggak fair. Semakin orang duduk di posisi atas, semakin tinggi jabatannya, semakin berat tantangannya, semakin berat kerjaannya, ya layak dihargai dengan upah atau gaji yang lebih besar. Ini untuk dipahamin dulu sebagai dasar. Nah, kemudian kita mesti bersyukur bisa punya pekerjaan, bekerja di perusahaan tertentu atau di bos. Jadi mesti bersyukur. Nah, apa yang harus kita lakukan, karena ini sawah kita ya, dalam tanda kutip sawah kita, di mana kita mencari nafkah, dapat penghasilan dari situ. Makanya perlu dijaga, kita perlu peduli, kita perlu care, perlu punya hati dengan perusahaan tempat di mana kita bekerja.
Jadi bukan acuh tak acuh, nggak peduli perusahaan mau bagaimana, kita nggak peduli, itu yang nggak benar. Kembali ke topik, kenapa bisa sampai keluar kata-kata cari muka lo, penjilat lo? Itu hanya kata-kata sirik orang yang tidak suka. Sama juga halnya dengan anak-anak yang diajak nakal nggak mau, sama temennya dibully. Anak mami lu, nggak jantan lu, betina berarti. Nah, itu hanya kata-kata seperti itu karena nggak sepaham. Mereka mau nakal, sementara kita nggak mau nakal. Jadi kita abaikan yang begitu-begitu. Dan jangan berkumpul dengan orang-orang seperti ini, karena orang-orang seperti ini akan merusak cara pikir kita, merusak mental kita juga. Kita akan terpengaruh menjadi orang yang tidak baik juga. Dan jangan terbawa arus. Nah, masalah lapor itu ada dua. Saya bagi menjadi dua. Yang pertama, lapor pekerjaan. Jadi kita melaporkan pekerjaan, report. Ya, itu betul, bagus. Sebagai bos, sebagai atasan tidak bisa mengawasi kerja kita karena kita konsepnya jualan jasa. Ya, kita perlu laporan apa-apa yang kita kerjakan. Dan kalau kerja kita dinilai baik, maka kepercayaan, integritas kita naik. Yang kedua adalah lapor mengenai sesuatu yang nggak benar. Misalnya penyalahgunaan, korupsi, pencurian, atau sesuatu hal yang tidak benar. Orang kerjanya malas-malesan, ada yang tidak produktif, tidak efektif. Mungkin ada sesuatu lain lagi, ada yang enggak. Ya, segala sesuatu yang tidak benar kita laporkan. Itu baik, berarti kita punya hati, kita peduli, kita care dengan perusahaan kita. Seperti saya jelaskan tadi di awal, ini adalah sawah kita, mari kita jaga. Kalau perusahaan sampai terjadi sesuatu juga yang susah kita. Perusahaan bangkrut, ya kita jadi nggak punya pekerjaan. Ini lagi musim virus corona, banyak perusahaan yang potong gaji, dirumahkan, di apa itu, sehari masuk sehari enggak, work from home. Itu juga penghasilan kita, gaji kita jadi menurun. Bersyukur masih bisa kerja, enggak dirumahkan. Kalau yang masih dapat gaji full, ya bersyukur kita masih dapat gaji full. Oleh sebab itu makanya kita perlu care dengan perusahaan. Perusahaan maju juga kita kena imbasnya. Perusahaan tambah besar juga butuh orang-orang kepercayaan yang menduduki posisi-posisi kosong. Nah, promosi-promosi ini yang akan datang. Selain itu, apalagi itu juga membentuk karakter kita. Itu akan menjadi gaya hidup kita. Kalau kita jadi orang baik, orang jujur, kerja lurus, dimanapun kita bekerja pasti baik dan karirnya pasti akan meningkat. Dipercaya orang, dicari orang, disayang orang. Itu pembentukan karakter. Itu buat keuntungan kita sendiri juga kok. Karena karakter kita terbentuk. Oke, sekian. Kiranya sharing saya bisa mencerahkan, dan apabila bermanfaat silahkan subscribe, like, dan komen, serta jangan lupa bunyikan loncengnya. Bye bye.